Selamat datang di nggak ada yang bercanda ini gue. Ini gue lagi di K18 di area barunya dia. Oh enggak ya? Nggak boleh sebut ya? Oh salah ya? Gak apa-apa. Tuh kenapa deh? Di video kali ini Q&A episode 2, yaitu dari teman-teman Instagram. So ini dia Jurek. Wih, oh oke, sip. Yaudah kita mulai dari pertanyaan. Ya dari apa? Oh banyak nih, load more comments. Oke. Dari WhatsApp _. Kalau buat daily drift lebih habis duit mana antara Seviro sama E36? Nenek. Kalau dari drift lebih habis duit mana antara Seviro atau E36? Seviro. Karena Seviro dari awal dibikin Bukan, karena kan aslinya di 2000 kebanyakan yang di sini. Oh gitu. Kalau E36 kan banyak macam mesinnya kan. Kalau E36 berarti tinggal cari yang mesinnya gede. 323 udah. Ya udah 323. Oke, sip. Berarti Seviro lebih mahal. Terus Bisa bikin mesin M40 E30 biasa jadi setara sama E30 M3 Evo. Maksudnya speknya? gimana nih? Kayaknya Oh, kalau gini. Nah, M40 heeh. B18 kan 1800. Heeh. S14 kan ada yang 2000, ada yang 23, ada yang 25. Heeh. Untuk bikin setara M3 Evo nggak bisa. Ya paling speknya mendekati yang 2000 aja. Oh gitu ya. Mm-mm. Oke. Itu tadi dari Ezer 610 nih. Febrian Rahman Dani. M50 B20 bisa dibikin 3000 nggak? Dan apakah reliability-nya sama kayak M50 B25? Bisa. Dah bisa. Reliability-nya sama? Iya sama. Oke, sip. Karena sama-sama M50. Oke. Kenapa nggak pindah ke tempat yang lebih besar untuk bengkel, dan kalau lihat gang masuk rumah Bang Jurek itu cukup kecil. Apa mau kayak Jepang kayak di rumah sendiri? Ini gede. Ya ini gede. Nggak maksudnya dia gang. Oh, gangnya. Ya gimana? Lahirnya udah begini sih. Iya. Jadi itu gang maksimal di Plymouth Plaza. Plymouth Plymouth mobil itu US. Dia lebih besar. Mustang masuk. Ya pokoknya setara Holden lah, Premier. Oke. Yang lebar dikit masih bisa. Tergantung skill yang nyetir. Truk pasir yang 4 roda tapi elep ya. Truk elep yang 4 roda yang buat. Kalau nggak mobil Kan apa? kemarin masuk sini buat bikin ini. Itu masuk. Itu masuk. Ya. Mobil Apa? travel masuk. Travel masuk. Oh ya. Ya. Oke, lanjut. Ya, oke. Nih. Nah, Mas ada dari Pramuda Arya. Pramuda Arya. Oke. Mas ada saran alternatif? Cam Upgrade E36. E36 M52 selain diganti cam M3 yang harganya lumayan mahal, atau diambil dari BMW yang masih beredar di Kampakan mungkin? Kayak mobil gua aja. Ya, pakai M54. Mobil gua pakai camnya M54 tapi yang 3000 ya. yang 3000. Kalau nggak 3000 nggak ada bedanya. Itu. Yang Yang aja. intake ya. Yang cam intake-nya. Oke, sip. Terus kalau cam X bisa di custom lagi pakai M50 non-Vanos. Jelasinnya susah. Oke, yaudah intinya bisa ada ya. Oke, bisa. M54 yang 3000. 3000 salah satunya. Erjeden. EIRJRDN. Menjen. Oh, bukan. Oke ya. Bahas seri 5 dong, jangan seri 3 terus. Nah, waktu itu sempat dibahas di videonya. Kenapa nggak seri 5, kenapa seri 3 aja? Karena gua di sini yang gua kerjain mobilnya buat drifting, dan kebanyakan memang apa ya, yang modifikasinya tuh nggak banyak, ringan. Kalau kita mau ngejar bikin seri 5, tapi buat apa dulu nih seri 5-nya? Kalau seri 5-nya kita buat high performance jauh lebih mahal. Modal dari kaki sampai mesinnya itu lebih mahal karena dia kan bobotnya lebih berat. Jadi kalau mesinnya speknya sama dengan taruh di seri 5, hasilnya tidak memuaskan pakai seri 3 bodinya. Oke. Secara bodinya lebih berat 300 kilo ya. Makanya banyak yang pakai seri 3 untuk dimain-mainin. Betul. Oke. Ini dari Albert _Hugo. Kalau stroke up sampai dibesarin boring, apa kapasitas oli nambah? Oli kayaknya enggak deh. Kalau stroke up sampai besarin boring enggak. Kan? Spek. Jadi gini. Dimensi mesin BMW dari 2000
sampai 3.000. Kencengan. Iya. Kedengeran pasti Oh, kedengeran. iya. Dari 2000 sampai 3000 kapasitas olinya sama aja, cuman dia beda di bar pistonnya aja. Ini pistonnya lebih ke Jadi bawah. gini, jumlah kapasitas oli itu bukan berdasarkan dari cc-nya, tapi berdasarkan jumlah silinder. Oke. Jadi 4 silinder lebih kecil, jelas. Nomor 6 silinder lebih besar, 8 lebih besar. Tapi kalau 6 silinder hanya beda cc sama aja. Oke. Terus dari Arik Mahendra. Bang, cara biar torsi dari bawah ke atas ada terus. Wah, susah ini jawabannya. Bisa. Bisa. Jawabnya gimana? Beli diesel. Oh, oke. Oh gitu ya? Oh, diesel Diesel gitu? kan cuma sampai 5.000 tuh. Ya udah, walaupun dia 5.000-nya udah mulai hilang ya memang cuman kapasitas segitu. Sekarang kalau kita ngomongin diesel ya. Tapi kalau ngomongin bensin nggak bisa. Oke. Kalau mau pakai VVD yang kayak di Hyundai yang baru. Oke. Variabel. Gitu deh. Ya, durasinya bisa berubah sendiri. Ya udah, kita lanjut. Dari Afril Detsa. Bengkel restorasi bodi sama interior E36 yang rekomendasi di mana, Bang? Nggak tahu. Kenapa gue bilang nggak tahu? Sebenarnya gue ada. Rekomen. Dia penuh. Dan jadi, sekarang nggak sih sebenarnya. Jadi gini, dia nggak bisa jadi satu nih bengkel restorasi bodi sama interior. Jadi bodi itu ada di daerah Rawamangun, sama di daerah Gandul. Kita kenal itu semua. Kalau interior Bintaro yang setahu gua. Madi interior. Itu sih begini. Mobil gue yang hijau kan tadinya jelek tuh. Gue di interior di sana. Kalau ngecat belum. Ngecat ada di Rawamangun. Nanti lebih jelasnya kalau memang banyak peminat, nanti akan gue kasih tahu tempatnya. Oke. Cuman kalau 1 2 ntar dulu deh. Ya udah. Kasihan juga orangnya keramaian dia. Iya. Udah rame sekarang kan? Rame terus ya udah. Jadi nanti akan dijawab. Nanti kalau ditanya lagi aja. Kayaknya bakal banyak yang nanya. Oke. Navin. M50 B20 Vanos upgrade apa saja yang dilakukan? Vanos upgrade ganti seal doang. Jadi gini. Vanos kan kerjanya tuh kayak bikin camnya maju mundur. Dia pakai solenoid kecil. Dia hanya untuk buka jalur oli, maju, ceklek, dan mundur. Yang suka bikin lemas tuh sisil. Jadi kayak ibarat kompresi. Kalau piston tuh ringnya tuh lemas. Oh gitu. Udah capek. Tapi kalau solenoid, si kumparan magnetnya lemah tuh untuk dorong buka ceklek. Dia sifatnya begitu ya memang. Jadi seal itu ya? Seal dan solenoid. Oke. Kalau Vanos. Terus apa namanya? Terus Arif.png. Remap ECU sama dengan pasang piggyback. Oh, mendingan remap ECU atau piggyback? Remap ECU sama dengan pasang piggyback. Dia bilang sama. Oh, oke. Remap itu ECU asli, otaknya diganti. Itu remap. Piggyback, otak lu disuntik, klek. Ada yang bantuin. Itu sifatnya. Tapi untuk milih remap sama piggyback itu tergantung budget juga. Sama spek mobil. Biasanya kalau untuk remap untuk mobil-mobil NA oke. Piggyback biasanya buat yang ke turbo sih. Jadi dia ada part tambahan kayak bus solenoid, terus map sensor kalau yang pasang turbo, kayak gitu aja. Oke. Terus perbandingan LSD conversion sama gardan las dong. Perbandingan performance buat harian. Perbandingan performance buat harian dan drifting. Worth it nggak? LSD conversion itu worth it nggak? Jadi kalau LSD conversion worth it kalau di case gardennya yang medium case yang gede. Oh gitu. Lebih worth it. Menurut gua ya. Karena yang small case dia kayak semacam plat koplingnya tuh kecil. Small case tuh yang kayak gua yang standar E36. Iya. E320 ya. Oh gitu ya. Kalau gardan gede kan 323 nih kalau ngomong BMW. Oh gitu. Kalau yang konversi lebih baik yang gardan gede, itu lebih worth it menurut gua. Oke, sip. Terus next Ricky Amja. Oke. E36 M43 kalau di turbo harus ganti transmisi juga nggak usah. Begitu aja udah. Ya udah, nih yang orang ahli BMW yang ngomong ya. Pakai itunya aja. Next. Damn. Dayum. Jadi bacanya damn. Mas, belajar ngecun ECU dari mana, Mas? Kalau orang awam seperti saya ingin belajar ngecun, saya belajarnya kemana ya? YouTube atau internet? Ngasih lu biasanya? Gini, kalau
belajar ngecun ecu itu basicnya dari mesin karburator dulu sih. Karburator dulu ya. Supaya lu tahu kurang bensin itu harus nambahin spuyer atau idle gas. Kalau dikagetin kok nggak telat digasnya kan, harus ada akselerator pump. Dia gitu-gitu tuh harus ada Basicnya di karburator. Karena kalau kita langsung ke yang ngecun mobil injection, biasanya nggak paham ketelitian kalau ini mobil kurangnya di mana sih, di posisi di akselerasi lah apalah gitu. Jadi lebih baik belajar karburator dulu. Oke. Dari Alvin Syah 24. Bajurnya bikin YouTube aja biar mudah dipelajari. Nih, YouTube dia aja. Kalau gue bikin YouTube, nggak, ini gue jelasin aja. Ngedit itu perlu waktu. Gue sudah terlatih ngedit dari gue SMP kelas 1. Itu tahun 2001. Nah, sampai sekarang gue ngelatih edit, jadi gue bisa ngedit cepet. Ngedit tuh perlu waktu lagi, belajar lagi. Dan dia ahlinya di mobil, gue ahlinya di video. Jadi kita saling mengisi. Ya, gitu deh, kira-kira gitu. Soalnya kalau Rino bisa ngerjain mobil, dia nggak ke gua. Iya, gue sendiri ngerjain. Kalau gue bisa ngerjain YouTube, gue nggak manggil dia. Gitulah kira-kira gitu. Kita nggak jadi berteman. Jadi kita musuhan gitu. Enggak, masa musuhan sih? Ya pokoknya intinya kenapa kalau gue nggak bikin YouTube aja, ya kita musuhan no. Enggak, bukan gitu. Jawaban sebenarnya ada. Apa? Ntar terserah lu mau kata apa enggak. Kalau gue bikin YouTube, yang lain nggak akan bahas konten gue lagi. Pengen lihat lu aja doang ya? Ya udah ngeliat gue doang. Jadi pelajarannya tidak tersampaikan banget ya? Ya nggak sih? Gini. Itu ayam kenceng banget suaranya. Nggak usah deh. Ya udah. Oke, lanjut. Ke mana nih? Gebagus. Untuk Gebagus 19. Nah, untuk yang pertama kali. Untuk yang pertama X. Jadi untuk pertama kali mau nyoba Eropa pilih E36 atau E46, E36. E36, oke, sip. Kenapanya? Ya udahlah ya. E46 banyak elektroniknya nggak sih? Lebih susah. Sebenarnya semua mobil tuh bisa. Bisa. Cuman tahan nggak sama balaknya. Oke, sip. Oke. Lanjut, Hafiz Akbar. Tips buat orang yang mau ngebengkel atau jadi mekanik. Berani rugi? Enggak sih. Berani salah. Tips buat orang yang mau ngebengkel atau jadi mekanik. Berani salah. Kalau udah salah berani tanggung jawab. Tapi mau mobil sendiri dulu ya, jangan mau mobil klien ya. Udah pasti. Ya udah. Jadi agak susah nih kalau untuk yang mau ngebengkel gitu. Kan itu memang udah dari dalam deh. Oke. Udah kayak apa? Panggilan jiwa. Semacam itu lah. Iya kan, passion. Oke. Kita lanjut ke ini, Elgarson SN14. Mau swap transmisi kira-kira tetap butuh orang yang kenal deket ke Mbah Jurek. Apa boleh langsung ke workshop? Iya, yang harus kenal. Karena gue punya. Enggak, cari temennya aja deh. Pokoknya itu agak sulit nih jawabnya yang gini. Iya. Karena udah banyak. Soalnya lu banyak dan lu udah mulai nolak-nolak. Enggak sih, lu udah nolak-nolak. Mbah mau tanya ABD_Aziz 36. Mbah mau tanya perbedaan BMW E36 318 dengan BMW E36 320 323. Apakah berat bobot bodinya berbeda atau sama? Akankah lebih ringan bodi E36 318? Lah iya. Jadi gini, kalau E36 berat mesin tergantung dari bobot silinder. Bobot lagi anjir, jumlah. Jadi 4 silinder pasti lebih enteng, 6 silinder pasti lebih berat. V8 ada yang bisa lebih berat atau lebih enteng gitu kan. Yang pasti jumlah silinder mempengaruhi bobot. Berarti tunggu, kayaknya kalau dia ngomongin bodi, semua bodi E36 sama kan tanpa mesinnya? Kalau ngomong bodinya saja sama. Bedanya lebih berat di kabel. Oh gitu. Jumlah kabelnya lebih banyak di yang sisi gede. Oh, oke. Sip. Oke, lanjut Imam Rifkri. Berapa biaya swap transmisi matic ke manual? Mahal ya udah, sekitar segitulah pokoknya. Iya. Oke, dari Rekino. Bang, kapan E30 pasang turbo? Segera. Cuman karena lagi ada COVID-19 banyak bengkel tutup.
hal berhalangan tuh kayak kita kan mau syuting kan kemarin tuh waktu mesin masih standar, cuman sekarang kan dikat sampai nanti masalah virus ini selesai, abis kita bisa syuting mesin yang belum turbo baru langsung pasang turbo. Itu aja sih. Ini mau syuting how to drift aja belum jadi karena daerahnya ditutup, banyak yang tutup jadi ya udahlah kita menunggu aja lah udah. Ini note gue kesini dengan ini ya. Kita semua mengapply kok tetap kebersihan. Ini social distancing. Oke. Rio Rivaldo 5. Apakah 3618 bisa untuk drift kecil? Karena katanya dengan bobot yang lebih berat dan mesin yang sporty susah. Usaha yang maksimal. Jawaban itu. Bisa tapi capek. Bisa tapi capek. Gila. Ya. Wangsa Aryadi 7_7. Oke, sip. Bang kalau mau Wangsa Aryadi _7. Masuk gak sih? Kayaknya masuk, suaranya itu sudah pesawat juga nih. Cut dulu. Tarik guys, cut dulu. Dah. Oke. Apa namanya? Bang kalau mau beli 30 untuk harian kisaran harganya yang berapa? Agak susah. Kemarin sih gue lihat yang harga 30 sampai 40 juta itu bodinya masih pada hancur. Masih keropos, masih nggak layak pakai gitu. Mendingan yang mahal doang harganya. 30 tuh mahal karena heritage kan sebenarnya. Soalnya E36 enggak ya? Bukan masalah heritage. Karena ya naik-naikin harga aja. Oh ya udah, sip. Nyebelin. Soalnya lu jadi ini ya, susah nyari yang murah ya. Bukan, ya sekalinya dapat yang bagus, harganya mahal banget gitu loh. Oh iya sih. Tapi kalau mau yang bagus, mau buat harian, cari yang bagus kan? Iya, bukan cari yang mahal. Ya udah. Jadi kalau pakai 30 harus agak sedikit milih-milih. Atau milih aja. Kalau lo udah nggak mikir duit. Yang penting reasonable price. Ya udah. Masuk akal deh. Mahal tapi udah bagus semua chassis kayak sip. Rico 1153 selain BMW Jurek terima nggak? Terima kan lo? Ya kalau gue didatengin truk ya ogah gue. Ya customer sih selama ini lo kan emang ada truk ya? Nah, oke lanjut. Kerjanya bapak gua. Guru_NASA. Bahar. Ini kayak penyanyi dangdut Bahar. Oke. Bahan perawatan E36323i untuk mobil harian dan harga swap transmisi matic ke manual. Berapa? Makasih lo. Ya 323 cari yang manual biar lu nggak keluar duit lagi. Oke. Tapi kalau untuk swap transmisi, misalnya dia udah punya 323 matic, untuk swap transmisi manual pasti kenanya 20-an. Oh 20? Yang dibeli banyak no. Oke. Nih mulai dari gearbox, linkage-nya, kopel pasti baru, kopel beli gampakan, gantungan pasti ganti, kopelnya kan lain tuh, terus bracket gantungan gearbox, pedal kopling. Oh iya. Master kopling atas bawah. Jalur kopling itu harus turun mesin masanginnya. Terus belum lagi, oh ya biaya masangnya juga ya. Iya. Custom ada yang motong-motong dan bongkar banyak nih. Mendingan jual lagi terus kan. Beli manual aja udah daripada lu cuman beli mobil nggak dipakai-pakai. Oke, next dari Aldean Pratama. Bang Jurek udah pernah jebolin mesin berapa kali? Ayo berapa kali lo? Jebolin tuh sampai yang engine bubar. Ya gitu deh, kayak pistonnya keluar. Alhamdulillah sih belum. Jangan bilang belum, jangan. Belum pernah. Belum kejadian juga. Yang paling metal doang jebol udah, tapi nggak sampai bolongin blok sih belum. Yang itu ya. Yang mana ya? Yang waktu itu di Cubic. Itu stang bengkok, lagi starter itu, bukan lagi digas anjir. Oh gitu. Iya, bensinnya banjir keluar sendiri. Tapi nggak jebol kan itu? Turun mesin tetap. Oke. Terus dari ini biaya buat bikin paket hemat drift balap E30 berapaan di luar harga mobil. Jadi modifikasinya aja sama benerin ya.
25 paling banyak kali ya. Asumsi chassis di luar ya. Asumsi kan body bagus ya. Asumsi chassis bagus. 20-an paling. 20-an ya. Itu kayaknya kalau diganti semua. Oh gitu ya. Oke. Terus dari Hello Gao. Bagaimana pendapat Jurek tentang Bandung Drift, ILDS dan Irdam Ruh? Bandung Drift ILDS. Sebelum ILDS Bandung keluar itu gue yang bikin. Iya, dulu actually kita dari member LDS Jakarta. Cuman bubar. Bubar. Kenapa nggak usah gue jelasin. Ya udah nggak usah itu. Yang nerusin LDS Bandung cuman Irdam. Iya. Nah itu kan dia bikin sama gua. Ya udah sebenarnya kelakuan gua nggak beda jauh sama Irdam, itu aja sebenarnya. Ya udah, oke, sip. Dari Michael Pakpahan 36320, buset banyak banget namanya. Dari segi ketahanan dan reliable mesin M50 M52 atau M52 bang. Bedanya apa aja di kelas 2 mesin antara kedua mesin tersebut? Bedanya blok M52 itu besi versus aluminium. Boringnya lebih mudah ngantong atau enggak lebih mudah bergelombang. Oke, bahasa awamnya apa? Lebih gampang. Kalau di anak motor, boringnya itu ngantong, jadi nggak lurus. Kasarnya, jadi dia gesekan ring piston itu mengalahkan boringnya M52. Oke, jadi paling gampang gini ya, kalau ilustrasinya ini kan. Apa boring? Bukan, gua nggak maksud begitu. Gak usah kayak gitu loh nyontoinnya. Oh yaudah. Marah sedikit. Intinya blok M52 itu boringnya cuma tahan sekitar 150.000 km dari bawah mobilnya. Oh pantas mesin M52 kemarin gitu ya gue? Enggak, banyak yang gue bongkar-bongkar pada udah jelek. Emang penyakitnya M52? Sebenarnya kan dia dikasih ya. Dia itu nggak tahan bensin timbal. Oh. Kalau bensinnya kita pakai bensin mahal terus aman. Udah itu aja. Oke. Satu lagi ada Populen. Ada bunyi. Oke, Populen. Ada bunyi di antara couple pasangan. Jadi couple. Ada bunyi antara di berpasangan atau di gardan bunyi klodak. Badoy mobilnya 30. Itu harap maklum. Emang bunyi 30 bunyi ngledek gitu lah. Oh. Gitu doang. Oh gitu. Ntar kita refresh dulu guys. Biasanya ada yang baru lagi nih. Oke, sandwich crust. Mas Rino dan Mas Jurek boleh minta tolong review total bangun mobil lu? Mobil gua naik yang udah naik 3.000, siapa tahu bisa jadi referensi patokan nabung. Jadi kalau mau datang kalau 15, duitnya udah ada. Jadi gue sebut aja enggak? Iya, jadi si Rino itu beli keras berapa? 15 ya. Pokoknya keren. Pokoknya total gue itu sekitar 50-an. 50. Apa aja? Ya cam. Oh, crank. Ya crank, cam. Terus betulin ini itu yang tadinya mesin doang, dia bilang mau mesin. Oh, mesin aja. Naik 3.000 kan? Mesin tok. Oh, oke. Berarti 15 tambah 5 tambah 12. 12 ya. Tambah cam berapa tuh? Oh iya. 30 42. Iya, hampir gocap. Iya, hampir 50. Hampir gocap. Baru semua. Tapi dijamin baru semua. Nggak dijamin, emang ganti baru. Oh ya udah. Injektor gue ganti juga kan? Oh iya. Injektor nambah jadi nambah berapa tuh? Gocap ya habis. Iya bisa 50-an. 50 ya gitu deh. Berarti dari 170 HP ke 200 sekitar 250 tuh HP-nya mobilnya. Gitu ya. Masih Inrayan belum gue. Jadi on wheel-nya mobilnya Rino itu 185 WHP. Oh, 85. 185. Oh, oke. Alhamdulillah. Dari yang Cressida 90 WHP kurang-kurang. Cressida lu mending 70 kali. Oh 70 ya. Sedih. Ya bener gocap. Oke. Nah sekarang nih dari Alfandria Rian Togunawan. Oke. Alfandria Rianto Gunawan. Oke sip. Bang, kalau masalah 3.000 pas tuning berapa? Udah dijawab baru aja. Ya udah di ini pertanyaan untuk sesi kali ini. Thank you sudah menjawab di Instagram. Sudah bertanya. Iya. Thank you sudah bertanya di Instagram dan kita sudah menjawab. Iya. Bukan thank you sudah menjawab dan kita bertanya. Iya, salah kebalik gue. Oke.
Nah, berarti tunggu episode selanjutnya untuk Q&A and apa lagi? Ya udah. Yuk, pulang. Gue balik. Lagi COVID-19. Ya.